Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Tresia Lutvineliku. Kali ini kita akan membahas materi tentang tarian tradisional. Yang pertama, kompetensi dasar. 1. Mengidentifikasi pengertian tarian tradisional. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri tarian tradisional. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis tarian tradisional. Yang keempat, mengidentifikasi fungsi tarian tradisional. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan nilai estetis yang terkandung dalam tarian tradisional. Yang kedua, materi. Yang pertama, pengertian tarian tradisional. Tarian tradisional adalah suatu karya seni tari yang berkembang pada suatu daerah yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi khas di daerah tersebut. Tarian tradisional biasanya merupakan wujud dari kebiasaan atau kepercayaan yang menunjukkan kepribadian suatu daerah. Yang kedua, ciri-ciri tarian tradisional. Yang pertama, ditularkan atau dikembangkan secara turun-temurun. Yang kedua, diiringi dengan musik tradisional. Biasanya judul lagu juga menjadi nama tariannya. Yang ketiga, tariannya dekat dengan masyarakat atau familiar. Yang keempat, dijunjung tinggi nilai-nilai dari tarian tersebut dan diakui sebagai ikon daerah. Dan yang terakhir, tariannya bernuansa atau menunjukkan adat daerah tersebut seperti pakaian, musik, gerak, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis-jenis tarian tradisional. Ada 3 jenis tarian tradisional. Yang pertama, tarian klasik. Yang kedua, tarian rakyat. Dan yang ketiga, tarian kreasi baru. Yang pertama, tarian klasik. Tarian klasik ini tarian yang lahir dan berkembang di lingkungan keraton atau istana bangsawan dan diwariskan secara turun-temurun. Tarian ini memiliki nilai yang paling agung atau wujud kristalisasi tari yang memiliki estetika sempurna. Yang kedua, tarian rakyat. Tari yang lahir dan berkembang di lingkungan masyarakat atau rakyat dan ditularkan secara turun-temurun. Biasanya, tari dari kerakyatan bersifat sederhana dan disesuaikan adat istiadat setempat. Yang ketiga, tarian kreasi baru. Tarian kreasi baru adalah tarian klasik yang diaransemen ulang dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tarian kreasi baru ini biasanya diciptakan oleh pakar tari atau ahli bidang seni. Biasanya disebut empu tari. Yang keempat, fungsi tarian tradisional. Ada 3 fungsi tarian tradisional. Yang pertama, sebagai sarana upacara adat. Yang kedua, sebagai pertunjukan. Dan yang ketiga, sebagai hiburan. Yang pertama, sebagai sarana upacara adat. Tarian yang diciptakan untuk upacara adat istiadat, upacara penyambutan tamu agung, dan upacara keagamaan. Yang kedua, sebagai pertunjukan. Tarian yang diciptakan melalui proses eksplorasi, improvisasi, dan komposisi dengan koreografi yang benar-benar dipersiapkan untuk sebuah pertunjukan. Dan yang ketiga, sebagai hiburan. Tarian yang gerakannya diciptakan secara spontan atau berada di atas panggung yang fungsinya hanya untuk menghibur tanpa memikirkan konsep koreografi. Yang terakhir, nilai-nilai estetis yang terkandung di dalam tarian tradisional. Yang pertama, wirama. Yang kedua, wiraga. Yang ketiga, wirasa. Dan yang keempat, wirupa. Berikut ini saya tampilkan contoh tarian tradisional yang ada di sekitar kita. Yang pertama, tarian Jai yang berasal dari Bejawa, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua,
tarian Caci yang berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir, tarian Gawi dari Ende, Nusa Tenggara Timur. Sekian saja materi yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.